Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Hakim dan seluruh peserta kompetisi dakwah nasional 2021 tingkat SMA sederajat yang diselenggarakan di Institut Agama Islam As'adiyah Sengkang. Alhamdulillah. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar, nikmat kesempatan, begitu juga dengan nikmat kesehatan. Selawat beriring salam, tak lupa juga kita junjungkan kepada baginda kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah mengantarkan umatnya dari zaman yang penuh kegelapan hingga zaman terang benderang dalam suatu konsep minaz zulumati ilan nur. Pada kesempatan mubarakah ini, saya akan menyampaikan judul ceramah yakni pelajaran di balik adanya COVID-19. Maha suci Allah yang menciptakan makhluk dengan berbagai ragam dan kesempurnaan, baik yang dapat dilihat dengan mata telanjang maupun yang dapat dilihat dengan mata tapi menggunakan alat. Semuanya Allah ciptakan dengan berbagai manfaat dan pelajaran untuk bumi. Allah kerap melakukan suatu perumpamaan dengan menciptakan makhluk yang kecil seperti nyamuk untuk menunjukkan kebenaran dan hakikat yang luhur. Namun orang kafir malah mencibir kepada Allah. Kenapa makhluk yang dianggap ina ini, yang dianggap kecil ini dijadikan sebagai perumpamaan? Sehingga turunlah ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Sesungguhnya Allah tidak pernah segan dalam membuat suatu perumpamaan dari seekor nyamuk atau lebih rendah dari itu. Maka adapun orang beriman, mereka yakin bahwa ini benar dari Tuhan mereka. Dan adapun orang kafir, mereka berkata, apakah maksud Allah menjadikan ini sebagai perumpamaan? Dengan perumpamaan ini banyak orang yang disesatkan. Dengan perumpamaan ini banyak orang yang diberi petunjuk. Dan Allah tidak menyesatkan orang-orang kecuali orang fasik. Quran surah Al-Baqarah ayat 26. Dapat dipahami bahwa Allah tidak pernah segan atau malu dalam membuat suatu perumpamaan untuk menunjukkan kebenaran. Walaupun itu makhluk yang dianggap hina, seperti nyamuk, lalat, kutu, bahkan lebih kecil daripada itu, virus, kuman, bakteri, termasuk COVID-19 yang membuat kekhawatiran masyarakat. Fenomena ini mengakibatkan ribuan korban jiwa. Tapi kita harus yakin, di balik itu semua pasti ada pelajaran yang tidak sia-sia bagi kehidupan. Hadirin pemirsa yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang pertama, kemahaagungan Allah
dan betapa kecilnya manusia. Setiap kita sholat, kita selalu mengucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ini bukti kita sebagai seorang mukmin mengakui kemahaagungan Allah. Allah selalu menunjukkan kemahaagungannya lewat berbagai media, termasuk lewat makhluk yang tak kasat mata. Terbukti Allah menurunkan COVID-19 di muka bumi ini, membuat orang khawatir, resah karena adanya peristiwa ini. Allah bisa saja menjadikan alam ini dan membinasakan alam ini kapan saja. Hadirin pemirsa yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua, manusia amatlah dekat dengan kematian. Sehat, sakit, itu semua kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wabah corona ini seakan-akan menjadi hantu bagi masyarakat karena mereka ketakutan. Padahal wabah ini tidak jauh beda dengan banjir, tsunami, tanah longsor yang sama-sama peristiwa yang bisa mengakibatkan korban jiwa. Namun yang membedakan hanyalah ketakutan akan menyambut kematian. Padahal setiap sholat kita selalu mengucapkan, kita bersumpah hidup dan mati kita hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untukmu ya Allah. Dan dijelaskan dari ayat yang lain, hidup, mati itu adalah sebuah ujian dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan hidup dan mati ini supaya Dia menguji kamu. Yang manakah lebih baik amalnya? Dia Maha Perkasa dan Maha Mengetahui. Hadirin pemirsa, yang lebih penting daripada kematian yakni apakah kita sudah menyiapkan bekal untuk menyambut kematian tersebut? Apakah bekal kita sudah cukup atau bekal kita belum cukup? Hadirin pemirsa yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga, kesadaran antar integrasi keilmuan. Kita yakin semua sumber ilmu itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wabah corona ini telah membuktikan bahwa masyarakat butuh ilmu agama sebagai benteng keimanan. Karena keimanan kita sedang terobrak-abrik karena peristiwa ini. Ketakutan kita akan COVID melebihi ketakutan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah lah yang menurunkan virus ini. Begitu juga dengan ilmu sosial. Kita harus menjalin kerjasama yang solid dengan sesama manusia. Mematuhi protokol kesehatan yang diberikan pemerintah. Yaitu 5M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Yang kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Hadirin pemirsa yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan dari ceramah saya, pelajaran di balik adanya Covid ini, yang pertama ialah kemahaagungan Allah dan betapa kecilnya manusia. Yang kedua, membuktikan bahwa manusia itu lemah. Manusia itu bisa kapan saja mati. Yang ketiga, kesadaran kita akan integrasi keilmuan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Unzur maqala wala tanzur mangqala. Hadanallahu ayyakum majma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.